selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Seorang ayah di Sijunjung tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Penipu dengan modus baru dalam mengirimkan uang ditangkap polisi. Penangkapan pengedar sabu-sabu dengan barang bukti terbanyak sepanjang sejarah Polda Sumatera Barat hingga wali nagari yang didemo warga karena perbuatan asusila. Kami sampaikan dalam berita Padang sepekan. Anggota Satreskrim Polres Sijunjung Rabu malam menyusuri jalanan sebuah perkampungan dengan berjalan kaki. Hal ini dilakukan agar buronan mereka, AA, tak mengetahui kedatangan polisi. Maklum, di daerah yang sunyi ini, warga hafal dengan pemilik setiap kendaraan yang lewat karena jarangnya kendaraan yang melewati daerah ini. Taktik yang dilakukan polisi berhasil dilakukan dengan mulus. AA berhasil dicokok dan dibawa ke Mapolres Sijunjung untuk diperiksa secara intensif. AA ditangkap karena dilaporkan istrinya ke Mapolres Sijunjung tentang perbuatan bejatnya, mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Perbuatan ini dilakukan AA di rumahnya saat sang istri yang merupakan ibu kandung korban bekerja di sawah. Pemeriksaan yang dilakukan polisi, AA mengaku telah 2 kali menodai anak tirinya itu. AA sangat yakin jika perbuatannya itu tak akan diketahui oleh siapapun dan korban tak akan melapor ke ibu kandungnya. Keyakinan AA sangat beralasan karena dirinya mengantongi sebuah jimat, keris kecil, dan sebuah mantra yang bisa meluluhkan perasaan korbannya. Namun keyakinan AA tak terbukti. Sang korban melaporkan perbuatannya kepada ibu kandungnya. Itu merupakan tersangka pelaku persetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan terhadap anak tirinya sendiri yang masih berusia 11 tahun dan bersekolah duduk di kelas 4 SD. Adapun modus yang dilakukan adalah kejadian tersebut dilakukan pada saat sang istri sedang tidak berada di rumah. Kini, AA masih diperiksa polisi di Mapolres Sijunjung. Selain akan menjalani hari-hari di penjara, AA juga akan kehilangan istrinya karena ibu korban mengajukan gugatan cerai. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Jembatan darurat Luhuang yang terletak di Kanagarian Kuranji Hulu, Kabupaten Padang Pariaman, terancam ambruk. Seperti yang terpantau pada Kamis pagi, jalan yang menghubungkan kota Pariaman dan Kabupaten Agam ini kondisinya sangat parah. Hujan yang turun perlahan-lahan menggerus dasar tanah bawah jembatan sehingga menyisakan 1/3 bagian. 2/3 bagian lagi telah amblas akibat tergerus air hujan. Bahkan jika hujan deras, tanah di dasar jembatan pun longsor karena tergerus air. Jembatan darurat ini dibangun tahun lalu untuk menggantikan jembatan lama yang ambruk karena banjir bandang. Namun saat hujan deras, tebing jurang yang berada di dekat jembatan tergerus air dan longsor. Jembatan darurat ini hanya bisa dilewati mobil secara satu persatu. Sedangkan truk dengan muatan berat tak diizinkan warga untuk melintas karena bisa menyebabkan jembatan ambruk. Ya takut-takut kita bisa amblas jalannya nanti jembatannya ini Pak. Nah, dengan situasinya sekarang ini udah terlalu labil gitu posisi tanahnya gitu, sehingganya agak mengerikan gitu apanya. Menurut informasi yang diterima Wali Nagari Kuranji Hulu dari pejabat Dinas PUPR Sumatera Barat, jembatan permanen akan dibangun tahun 2022 ini. Namun ternyata molor lagi hingga tahun 2023 mendatang.
Dulu 5 bulan belakang sebelum jembatan Beli ini dibuat, memang disampaikan oleh Kepala UPTD Jalan dan Jembatan saat itu ya Provinsi Sumatera Barat, itu akan dibangun katanya di 2022 ini. Tapi kita kemarin Kepala UPTD-nya sudah diganti dan yang baru bertemu dengan kita semalam ke sini itu katanya dibangun dengan APBD tahun 2023. Warga menuntut pemerintah Kabupaten Padang Pariaman serius memperhatikan infrastruktur yang amburadul. Pasalnya, jalan, jembatan, dan sarana umum yang rusak di Kabupaten Padang Pariaman sangat banyak dan telah terjadi bertahun-tahun. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Musyawarah Nasional ke-7 Gebu Minang dimulai Rabu malam di Padang. Hampir 300 orang menghadiri munas tersebut. Mereka berasal dari pengurus pusat Gebu Minang, pengurus DPW Gebu Minang, pengurus DPD Gebu Minang se-Indonesia, dan tamu undangan lainnya. Ketua umum terpilih ini bersama pengurus baru nantinya akan menyusun program Gebu Minang 5 tahun ke depan, sesuai dengan moto Gebu Minang, ranah rantau bersinergi. Osman Sata, Datuk Bendaru Sultan Kayo. Yang kedua, Inspektur Jenderal Polisi Punawirawan Saprizal Ahyar. Yang ketiga adalah Irjen Polisi Punawirawan Marwan Paris Datuk Saripado. Kemudian juga muncul disebut-sebut nama Insinyur Mulyadi. Nah, kemudian juga muncul nama Ketua DPW Gebu Minang Provinsi Sumatera Barat Patli Amran. Terkait dengan Munas ke-7 Gebu Minang tersebut, masyarakat berharap agar pengurus Gebu Minang jangan hanya berkiprah di tingkat atas, namun harus lebih banyak menyentuh kehidupan masyarakat sehingga organisasi ini terasa manfaat kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Sebab selama ini masyarakat umum menilai bahwa Gebu Minang adalah organisasi elit dan eksklusif yang hanya berkiprah di tataran atas dan belum terasa langsung kepada kehidupan rakyat bawah. Untuk itu, Gebu Minang harus lebih peduli kepada kehidupan masyarakat banyak. Misalnya kalau ada bantuan dari Gebu Minang berupa etalase, gerobak atau apalah atau sembako. Seandainya di Gebu Minang mengadakan korban di Sumatera Barat untuk dagingnya dibagikan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan, itu sangat bermanfaat sekali. Gebu Minang lebih berjaya lagi, eksis dan dirasakan oleh masyarakat. Ya, harap saya sebagai masyarakat Sumbar, khususnya Minang, mengharap sekali ketua yang terpilih ini, entah siapa juga tidak tahu, nantinya lebih tajam ke bawah lagi melihat masyarakat Minang yang paling miskin sekali dan masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari Gebu Minang. Bahkan kaum muda pun menginginkan agar Gebu Minang mengakomodir program kegiatan yang terkait pemberdayaan pemuda agar bisa mandiri dan tidak hanya fokus untuk menjadi PNS semata. Yang paling utama sekali Pak, itulah pelatihan untuk pemuda supaya pemuda lebih mandiri untuk mencari usaha. Jadi tidak berharap sekali dengan kalau ada membuka lowongan pekerjaan CPNS gitu. Gebu Minang didirikan tahun 1983 yang digagas oleh Presiden Soeharto yang saat itu sangat terkesan dengan partisipasi warga Minang se-Indonesia dalam pelaksanaan MTQ nasional. Munas ke-7 Gebu Minang berlangsung selama 3 hari, tanggal 25 Mei hingga tanggal 27 Mei dengan agenda utama memilih ketua umum untuk 5 tahun ke depan. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Dihiasi taman dengan beragam bunga yang indah, rumah Hobbit yang terkenal dalam trilogi film Lord of the Rings kini hadir di Kabupaten Agam.
Tidak hanya sebagai hiasan untuk bersuah foto, di rumah orang kerdil ini, para pengunjung juga dapat merasakan sensasi menginap. Rumah mungil ini dilengkapi dengan kamar tidur, dapur, dan juga kamar mandi. Kesempurnaan liburan akhir pekan juga akan semakin digenapkan dengan keindahan alam yang ditawarkan. Seunik namanya, Lawang Park. Di sini pengunjung dapat memanjakan mata dengan keindahan Danau Maninjau, serta Gunung Merapi dan Singgalang. Berada di ketinggian lebih dari 1000 mdpl, di sini Anda dapat memandang keindahan Danau Maninjau secara utuh. Suhu yang sejuk dengan panorama yang indah akan memberikan ketenangan, kesempurnaan relaksasi setelah padatnya rutinitas pekerjaan sepekan terakhir. Saat malam tiba, dinginnya malam tidak akan terasa karena kegiatan api unggun yang digelar oleh pengelola. Sembari menikmati hangatnya api unggun, para pengunjung juga akan dimanjakan dengan penganan jagung bakar. Para pengunjung dapat memilih dan membakar sendiri jagung dengan cita rasa yang mereka inginkan. Dan ini suatu destinasi wisata yang luar biasa ya. Kebetulan kami dari Pekanbaru, kota yang dikenal sebagai salah satu kota terpanas di Indonesia. Jadi bisa datang ke Lawang Park, merasakan suhu yang lumayan dingin, gitu ya. Dan kami menginap semalam di sini. Alhamdulillah, tentu memberikan kesan yang luar biasa buat saya dan teman-teman yang memang sudah merencanakan beberapa waktu yang lalu datang ke sini. Jika Anda tertarik, objek wisata yang berlokasi di Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ini dapat ditempuh dengan waktu perjalanan kurang lebih 1 jam dari kota Bukit Tinggi. Menikmati keindahan alam dengan beragam fasilitas yang ditawarkan, pengunjung dapat menginap di sini dengan merogoh kocek sebesar Rp250.000 untuk setiap orangnya. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Agam.